Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita akan masuk sekarang ke poin keempat, masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah riba. Tentu saya berharap 5 poin tentang hikmah diharamkannya riba itu jangan dilupakan ya. Karena orang kalau mengetahui efek daripada negatif, kenapa dilarangnya zina, riba, mencuri, menggunjing, maka dia akan meninggalkan itu dalam kondisi punya ilmu. Dan ini penting sekali. Nah, orang kalau meninggalkan karena punya ilmu, dia akan meninggalkan selamanya pelanggaran-pelanggaran yang ada. Begitu juga pada saat dia mengerjakan ketaatan karena ilmu dan dia tersentuh keimanannya, maka dia juga akan mengerjakan selamanya selama ajalnya masih ada atau selama ajalnya belum datang. Hikmah yang pertama, menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara yang batil. Karena semua riba pasti caranya batil. Batil artinya menyusahkan orang. Pinjamkan orang 1 juta harus kembali 1,5 juta, gitu kan. Atau menghanguskan uang muka seseorang, atau mengambil dan menyita harta orang lain atau jaminannya sementara yang dia pinjamkan lebih kecil daripada jaminan tersebut. Ini semua bisa menyusahkan orang lain dan mengambil harta mereka secara batil. Yang kedua, mengarahkan seorang muslim agar menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih dan jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. Hal tersebut dilakukan untuk menginvestasikannya dalam bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan yang sehat dan bersih. Ya, artinya dagang dalam Islam semuanya harus jelas, ya, transparansi dan tidak ada manipulasi. Sudah kita jelaskan hadis Nabi SAW, kalau 2 orang yang saling transaksi, dua-duanya jujur, maka Allah memberkahi transaksinya. Dan kalau dua-duanya bohong atau salah satunya bohong, maka Allah akan angkat keberkahan transaksi tersebut. Ya, yang makna keberkahan adalah kalau kita menjual barang, walaupun itu barang bekas, maka bagi pembeli akan bermanfaat luar biasa barang itu, dan kita bagi penjual juga berkah uang itu, dan berkah artinya selalu mencukupi, ya, selalu mencukupi. Kemudian yang ketiga, menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sama muslim, yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian, ya, dari saudaranya itu. Ini juga di poin kedua kita ditekankan harus terjun di sektor real, ya. Jadi nggak boleh kita transaksi, nanti kan kita jelaskan banyak jenis transaksi yang tidak boleh, seperti mulamasa, ya, munabaza, itu semua tidak boleh. Jadi artinya menyentuh saja produk tanpa dicek, ya. Kemudian tidak adanya kejelasan produk ini boleh dibeli tapi tidak boleh diperiksa. Ini semua tidak dibolehkan. Yang keempat, menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman. Sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman adalah penderitaan. Ya, sebagaimana kita tahu riba itu sangat berat, ya. Hadis yang sudah kita jelaskan kemarin, riba 73 tingkatan, yang paling rendahnya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Jadi harus hati-hati dengan masalah itu. Dan yang terakhir adalah yang kelima, membuka pintu-pintu kebaikan di hadapan seseorang muslim untuk mempersiapkan bekal kelak di akhirat dengan meminjami saudaranya sama muslim tanpa mengambil manfaat keuntungan, menghutanginya, menangguhkan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah, sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin. Ya, jadi ini poin juga tidak kalah pentingnya. Kalau kita dalam Islam, teman-teman, hampir semua kegiatan kita ini harus berhubungan dengan masalah sosial. Dan kita makhluk sosial. Bedanya perekonomian syariah dengan perekonomian konvensional adalah kita menghubungkan antara perekonomian kita, bisnis kita dengan sosial. Ya.
Kalau konvensional, utang wajib dibayar, tidak dibayar tuntut sampai di penjara, A, B, C sampai segala macam, sita ini, sita itu. Kalau dalam Islam berbeda sekali. Bahkan dianjurkan kita menagih, mengambil dari orang yang mampu, yang tidak mampu sudah kita maafkan, menjadi amal buat kita. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, akan datang nanti orang hari kiamat membawa dosa yang banyak, ya, pahalanya kurang menurut pandangan dia di timbangan amal. Lalu kemudian malaikat bilang, coba ingat-ingat ada amal apa yang kamu lakukan. Dia bilang, kayaknya nggak ada, kecuali pernah di dunia saya ingat, pernah dulu saya memiliki seorang staff, yang staff ini saya suruh tagih utang. Kalau orang mampu saya suruh tagih, kalau tidak mampu saya suruh maafin. Kata malaikat, justru itu amalmu, ditaruh di timbangan amalnya, maka terkalahkanlah dosa-dosanya itu. Jadi kita hubungkan selalu, kalau orang tidak mampu kita maafkan, kita tangguhkan waktunya. Tidak ada namanya hangus jaminan atau yang digadaikan kepada kita. Tidak ada namanya uang muka yang hangus dan seterusnya. Tidak ada kezaliman. Jadi bisnis dalam Islam itu sangat bersih, ya, tidak merugikan satu dari dua pihak atau kedua-duanya. Sekarang kita masuk ke hukum-hukum yang berkaitan dengan riba. Yang pertama, harta yang berkaitan dengan riba. Adapun harta yang berkaitan dengan riba terdiri dari 6 jenis: emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam, ya, atau gandum yang halus, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burr wasyairu bil-syair wat-tamru bil-tamr wal-milhu bil-milhi mithlan bimithl sawa'an bisawa' yadan biyad fa idza ikhtalafa hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyad." Jadi sebelum saya baca dulu terjemahannya, teman-teman sekalian, Islam sangat menekankan untuk cash. Ya, kasih barang, kita terima uang, selesai. Ya, dan pada saat itu transaksi harus jelas, produknya diperiksa, cocok beli, tidak cocok, nah masalah. Ya. Dan itu yang asas daripada perdagangan dalam Islam. Jadi tidak ada membeli kemudian menjual dengan tidak kejelasan, ditaruh dalam dus, nggak bisa dicek, ya, dan seterusnya. Ini nanti akan kita jelaskan panjang lebar di beberapa contohnya. Kata Nabi SAW, jual beli itu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sejenis, setara, dan kontan. Jika jenis-jenis barang tersebut berbeda, maka kamu boleh menjualnya menurut kehendakmu jika dilakukan dengan cara kontan. Ya, artinya emas ditukar sama emas. Kalau mau setara, ya, harus setara. Ini 2 gram ya 2 gram juga, tidak boleh dibedain. Ya. Kalau jenis-jenis ini sejenis harus sama semuanya dan harus kontan. Kalau berbeda jenisnya, nanti akan kita berikan contoh, boleh. Misalnya emas ditukar sama perak, maka itu masih boleh. Tentu gramnya berbeda karena harganya juga beda. Tapi kalau jenisnya sama, harus sama. Emas sama emas, perak sama perak harus sama semuanya, timbangannya, ukurannya, harganya harus disamakan. Kata beliau, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, juga sejumlah imam rahimahumullah telah mengkiaskan kepada ke-6 jenis barang di atas dari segi makna dan sebab dari jenis-jenis harta yang dapat ditakar, ditimbang, dimakan atau disimpan adalah semua biji-bijian, minyak, madu serta daging. Dalam masalah ini Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ini salah satu ulama tabi'in, berkata, tidak akan terjadi riba kecuali dalam harta yang dapat ditakar atau ditimbang dari jenis harta yang dapat dimakan atau diminum. B-nya, terjadinya riba-riba pada jenis-jenis harta terkait dengan riba dapat ditinjau dari segi atau 3 segi. Nah, jadi tadi itu jenis-jenis riba terjadi kalau di produk yang sama tapi beda timbangan. Disebutlah tadi 6 jenis itu. Sekarang poin B-nya,
Terjadi riba juga pada jenis-jenis harta yang terkait dengan riba. Ada 3. Yang pertama, jual beli barang yang sejenis. Misalnya emas sama emas, gandum dengan gandum, atau kurma dengan kurma, dengan jumlah yang lebih atau berbeda. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2312, Imam Muslim 1594. Anna Bilalan ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin barni. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا يا بلال قال كان عندنا تمر رديء فبئت صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أواه عين الربا لا تفعل ولكن إن أردت أن تشتري فبئ التمر ببيع آخر ثم اشتري به. Bahwa suatu ketika Bilal datang kepada Nabi SAW sambil membawa buah kurma yang bagus, kualitasnya bagus. Nabi SAW bertanya kepadanya, "Hai Bilal, dari mana kau dapat kurma yang bagus ini?" Bilal menjawab, "Kami mempunyai kurma yang jelek. Lalu aku menjual 2 sak kurma yang jelek dengan sak 1 kurma ini." Sak itu kurang lebih 2 telapak tangan lah ya. Jadi 2 telapak tangan orang dewasa kalau saya tidak salah itu. Maka karena kurmanya Bilal tidak bagus, dia jual 2 sak ditukar dengan 1 sak. Kalau kita 2 kilo kurma tidak bagus ditukar dengan 1 kilo kurma yang bagus ya. Maka Nabi SAW tiba-tiba marah sambil mengatakan ya, dan itu kata Bilal, tujuanku untuk memberi makanan Nabi SAW, karena aku mau berikan kepada anda, aku berikan anda yang terbaik. Maka Nabi SAW bersabda, itulah riba, jangan kamu lakukan perbuatan itu. Jadi kurma, sama-sama kurma lalu ditukar, ini 2 kilo, ini 1 kilo, nggak boleh. Tapi kalau kau ingin membelinya kurma yang bagus, maka jual dulu kurmamu yang tadi yang tidak bagus itu dengan transaksi penjualan yang lain. Lalu belilah kurma yang lain dengan hasil penjualan kurma tadi. Jadi kalau misalnya seseorang mau jual kurma, ya, misalnya dia kurmanya buruk atau mangga misalnya, ya, mangganya yang biasa dia mau tukar dengan mangga yang bagus. Ini 2 kilo, ini 1 kilo, lalu langsung dibarter. Udah 1 kilo manggamu itu saya tukar dengan 2 kilo mangga ini karena ini kualitasnya kurang bagus. Ini nggak boleh. Yang boleh kurma kita yang tidak bagus dijual dulu. Berapa duitnya baru kita beli cash yang bagus itu. Jadi nggak boleh langsung dibarter. Jelas nggak ini? Siang-siang belajar fikih ya. Hah? Hidup nggak? Baik. Kedua, jual beli 2 barang yang berlainan jenis. Kalau tadi sama jenisnya, emas sama emas, kurma sama kurma, gandum sama gandum, ini nggak boleh kecuali harus sama. Kalau mau dibarter, maka jual dulu barang, baru kemudian kita transaksikan. Kedua, jual beli 2 barang yang berlainan jenisnya, misalnya emas dengan perak atau gandum dengan kurma, di mana salah satu dari keduanya ada di tempat, sedang yang satu lagi tidak ada di tempat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tabi'u minha ghaiban binajiz. Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada dengan barang yang sudah ada. Hadis riwayat Bukhari nomor 2177. Juga sabda Nabi SAW, bi'udz zahaba bil fiddati yadan biyad. Juallah, kalaupun mau jual emas dengan perak, maka harus secara kontan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1240. Juga sabda Rasulullah SAW, az-zahabu bil wariki riban illa ha'an wa ha'an. Jual beli emas dengan perak dimungkinkan untuk terjadinya riba kecuali dilakukan secara kontan. Nah, jadi ini tinjauan terjadinya riba yang kedua. Kalau tadi jenisnya sama yang pertama, emas sama emas, kurma sama kurma, ini harus takarannya sama, jenisnya sama. Kalau mau beda, maka harus dijual dulu punya kita, berapa dapat duit baru kita beli yang kita mau, ya. Yang kedua tadi adalah jual beli barang yang berbeda, emas sama perak, gandum sama kurma, ini dibolehkan, tapi dengan syarat dua-dua barangnya ada di tempat. Kalau barangnya tidak ada di tempat, saya punya mangga nih, saya mau jual, nanti saya tukar dengan nangka kamu di sana, tapi nangkanya nggak ada, ini nggak boleh, harus ada. Jadi kontan di depan mata.
Begitu juga dikatakan di sini emas sama perak dimungkinkan terjadi riba kalau tidak ada atau tidak dilakukan secara cash. Nanti saya bayar ya, sekarang emasnya saya ambil dulu. Nggak ada semua dalam Islam itu. Udah besok kamu mau beli, besok baru kamu bawa uangnya, transaksikan besok, selesai. Ya. Tidak ada ceritanya ambil barang orang dulu kemudian kita tidak bayar. Ya. Itu nggak boleh. Berarti dia masih dalam bentuk titipan, bukan transaksi jual beli. Ya, ini beda. Kalau titipan berarti segala resiko ditanggung oleh penerima titipan, gitu kan? Dan dia juga tidak boleh gunakan kecuali memang dengan izin pemilik barang. Ini bukan transaksi jual beli. Tapi kalau jual beli harus betul-betul sudah dibayar baru kita bisa gunakan. Barang juga boleh dibawa kalau sudah dibayar, ya, seperti itulah. Yang ketiga, kalau tidak ini berarti bisa terbuka pintu riba ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada riba dalam jual beli yang saling meminta dihalalkan dan berbeda jenis. Tidak termasuk riba jual beli barang yang berbeda dalam hal harga serta jenisnya, kecuali jika penyerahan salah satunya ditangguhkan. Nah, di situ disebutkan di footnote nomor 1350, para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli hewan dengan pembayaran ditangguhkan karena terjadi kontradiktif di antara dalil yang ada. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Umar membeli seekor unta dengan 2 ekor unta hingga batas waktu tertentu dan itu dilakukan saat membutuhkannya. Sedangkan dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual hewan dengan hewan hingga batas waktu tertentu. Allahu alam. Adapun pendapat yang mendekati kebenaran bahwa jual beli hewan dengan pembayaran ditangguhkan termasuk jual beli yang dilarang, selama tidak dilakukan dengan dalam keadaan darurat yang mengharuskan dilakukannya hal tersebut. Sedangkan jual beli binatang dengan binatang yang dilakukan dengan kontan, maka hal itu tersebut dibolehkan baik dilakukan dengan harga yang berbeda atau tidak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Ya. Ini masih footnote-nya ya. Kita kembali kepada isinya lagi kembali. Tidak termasuk riba jual beli barang yang berbeda dengan dalam hal harga serta jenisnya, kecuali jika penyerahan salah satunya ditangguhkan. Jadi diperbolehkan menjual emas dengan perak dengan jumlah yang berbeda, menjual gandum dengan kurma atau menjual garam dengan gandum dalam jumlah yang berbeda. Jika hal tersebut dilakukan secara kontan, yakni penyerahan salah satunya tidak ditangguhkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Jika jenis barang-barang berbeda, maka juallah menurut kehendakmu jika dilakukan secara kontan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan lafadznya Imam Muslim nomor 1587. Ya. Jadi dalam paragraf ini dimaksudkan adalah kalau emas sama emas harus sama-sama jenisnya, sama-sama timbangannya dan harganya, ya baru bisa dibarter. Kalau tidak, maka harus dijual dulu yang punya kita, baru kita jual atau beli yang satu. Ya, itu tadi poin pertama. Poin yang kedua tadi dijelaskan boleh transaksi jual beli berbeda, tapi dikuatkan di sini. Kalaupun mau berbeda, boleh misalnya garam harganya 10.000. Kita tukar dengan 2 kilo. Kita tukar dengan kurma 10.000 juga 1 kilo. Ini dibolehkan, tapi berbeda karena kalau berbeda jenis. Kalau sama jenis tadi nggak boleh. Kalau sama-sama garam sama garam, kurma sama kurma nggak boleh. Harus betul-betul sama kualitasnya. Memang cuma sekedar mau ditukar sama kilonya. Kalau beda nggak boleh, jadi riba, gitu kan? Tapi kalau beda jenis dibolehkan karena ada perselisihan harga. Jadi boleh garam sama gandum misalnya, ini 10.000, ini 10.000, tapi beda takaran kilonya. Cuma syaratnya cash, dilakukan secara kontan. Demikian juga tidak termasuk riba, yaitu jual beli barang-barang yang di dalamnya kemungkinan terjadi riba dengan pembayaran dilakukan secara kontan, baik barangnya itu ada di tempat transaksi atau tidak ada, baik pembayarannya atau barangnya diserahkan di tempat transaksi atau tidak. Karena Rasulullah SAW pada saat membeli unta Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di saat bepergian, beliau tidak membayarnya kecuali setelah tiba di Madinah. Selain itu, Rasulullah SAW pun membolehkan jual beli dengan cara pemesanan, sebagaimana dalam sabda beliau, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang memesan sesuatu, maka ia harus memesannya dalam takaran dan timbangan yang diketahui
hingga batas waktu tertentu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2241, Imam Muslim 1604. Tetapi dalam jual beli cara salam atau pemesanan, pembayarannya didahulukan, sedang penyerahan barangnya dapat ditangguhkan hingga batas waktu yang cukup lama. Ya, ini nanti akan dijelaskan dalam masalah jenis-jenis transaksi ya. Transaksi salam sudah dijelaskan ya? Belum, nanti ada di depan insya-Allah. Ya, jadi ada nanti dibolehkan untuk mengorder barang ya. Mengorder barang, nanti ada tata caranya tentunya. Order barang harus jelas jenisnya, jelas harganya, jelas jumlahnya, atau kalau ditakar, jelas takarannya. Walaupun tidak ada digunakan pakai uang muka ya. Kemudian yang selanjutnya dia jenis-jenis barang yang berkaitan dengan riba, harta yang berkaitan dengan riba sendiri dan dari berbagai jenis. Mayoritas sahabat dan para imam telah menuturkannya sebagai berikut, yaitu emas, perak, gandum, juwawud, semua jenis kurma, semua jenis biji-bijian atau kacang-kacangan seperti kacang full atau kedelai, kacang himmas, ini hummus mestinya ya, atau himmas di sini dikatakan. Ini mirip juga kacang gandum ya, beras, jagung, minyak, madu dan semua jenis daging termasuk daging unta, daging sapi, daging kambing, semua jenis daging burung dan semua jenis ikan. Ya, semua jenis ikan. Di situ ada pendapat di footnote 1353, Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa daging unta, daging sapi dan daging kambing adalah satu jenis sehingga tidak diperbolehkan menjual sebagiannya dengan ditukar sebagian yang lain dengan jumlah yang berbeda dan penyerahannya ditangguhkan. Ya. Khusus pendapat Imam Malik ya. Kalau Imam Malik mengatakan kalau mau tukar daging unta sama sapi harus sama sekilo-sekilo. Unta sama kambing harus sama sekilo-sekilo, karena Imam Malik menganggap ini hewan ternak satu jenis ya, karena dia tiga-tiganya boleh dipakai dalam kurban gitu kan. Itu pendapat Imam Malik, tapi pendapat jumhur ulama dipisahkan ya, kalau unta sama unta, sapi sama sapi, kambing sama kambing. Dan kalau mau ditukar berbeda maka dilihat harganya. Kalau harga daging unta lebih mahal, sekilo daging unta sama dengan 2 kilo daging kambing, maka boleh berbeda jenis, berbeda takaran. Karena dia beda jenis daging, ini unta, ini kambing. Tapi sekali lagi kalau sama jenisnya tidak boleh. Ya, kalau sama jenisnya harus sama juga timbangannya. Jenis makanan yang tidak terkait dengan riba, riba tidak berlaku pada buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak dapat disimpan lama, serta pada masa lalu tidak termasuk jenis makanan yang ditakar atau ditimbang. Selain itu tidak termasuk makanan pokok sebagaimana layaknya biji-bijian, buah kurma dan daging berdasarkan keterangan dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW seperti tersebut di atas. Artinya tidak masuk dalam masalah riba ini kalau kayak buah-buahan yang mudah busuk ya. Tapi kalau buah yang masih bisa bertahan sekian lama masuk dalam kategori ditarik tadi, dikiaskan dengan buah-buahan yang lain seperti kurma dan yang lainnya. Catatan di sini yang pertama, kalau masalah perbankan, bank-bank konvensional yang terdapat di negara-negara Islam pada umumnya melakukan praktek-praktek riba, bahkan bisa dikatakan didirikan di atas dasar riba 100%, sehingga tidak diperbolehkan mengadakan hubungan kerjasama dengannya, kecuali dalam kondisi darurat seperti mentransfer uang dari satu negara ke negara lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah semestinya orang-orang soleh dari kalangan muslimin mereka mendirikan bank Islam yang jauh dari praktek riba dengan atau dalam sejumlah transaksinya. Adapun langkah pendekatan untuk mendirikan bank Islam dimaksud adalah hendaklah para tokoh muslim di satu negara berkumpul dan sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang dapat disebut dengan tabungan jamaah, dengan memilih orang yang pintar dan kompeten di antara mereka dalam bidang itu yang akan memimpin dan menjalankan roda lembaga tersebut. Tugas lembaga tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, menerima sejumlah simpanan atau tabungan tanpa imbalan. Jadi kalau mau dibilang perbankan syariah, syarat pertamanya orang kalau nabung nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Ini sudah orang titip sama kita, titipan. Titipan ya sudah risiko. Kalau tidak mau dari awal jangan terima titipan orang. Ya.
Saya mau keluar kota nih, saya titip ya mobil saya, titipan. Berarti kita nggak boleh pakai, nggak boleh apa-apa, sudah dibiarin aja begitu. Iya sudah, parkir di sini ya, udah titip aja begitu. Kita jaga iya. Tapi kalau sampai misalnya atapnya rumah itu rubuh, kena mobil itu kita nggak tanggung jawab, karena dititip. Beda titipan. Makanya kita juga tidak boleh ganggu gugat. Jangan oh ini dititip nih, kesempatan saya pakai aja karena mobilnya bagus misalnya. Nah, ini nggak boleh. Kalau kita pakai ada tabrakan, resiko kita yang tanggung. Ya. Jadi kalau perbankan syariah mestinya dasar pertamanya adalah dia tidak boleh mengambil keuntungan dari tabungan. Yang kedua, meminjamkan sejumlah uang kepada kaum muslimin yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan mereka tanpa bunga. Ini langkah yang kedua, pinjamin uang. Ya. Di sini pinjamin uang ada dibagi dua lagi ya. Ada pinjaman uang murni, orang muslim datang tidak bisa hidup. Dia tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Lalu dia datang kepada kita minta utang, tolong utang saya mau bayar untuk makan anak saya. Di sini kita bertugas di sini. Memang perbankan syariah harusnya meminjamkan tanpa bunga. Dan kalau orang miskin tidak bisa bayar ya sudah dianggap itu adalah sedekah. Memang sudah seharusnya begitu. Ya. Di sini diingatkan tanpa bunga, meminjamkan orang. Dan yang kedua adalah yang disebutkan di sini yang ketiga, maksudnya jenis utang tapi dalam bentuk ini bukan utang, investasi. Sebagian orang membahasakannya utang. Ya, kalau kita diajak oleh orang lain bisnis, maka itu bukan utang piutang. Tapi itu adalah investasi. Kalaupun misalnya kita nggak mau, ini dia mau buka restoran, kita nggak mau ikut, enggak saya nggak mau ikut. Tapi saya butuh modal nih, baik, kamu utang ya, saya nggak ikut di bisnis kamu ini. Saya nggak mau tahu apa-apa di situ. Akadnya betul-betul dia mau utang. Ya sudah, kalau gitu kita akad utang piutang, bukan akad transaksi jual beli. Ini juga dibolehkan, tapi ingat tidak boleh bertambah. Kapan usaha orang berkembang jadi 10 cabang, kita nggak ada urusan. Utangnya dia 10 juta, 10 juta dikembalikan. Kalau investasi untung rugi kita tanggung bersama. Jadi dari awal jelas akadnya. Akadnya utang piutang atau investasi. Makanya di sini yang ketiga beliau bilang bekerja sama atau investasi dalam bidang pertanian, perdagangan, rekonstruksi bangunan, perindustrian, sehingga tabungan tersebut diinvestasikan dalam sejumlah usaha yang mendatangkan keuntungan pada tabungan tersebut. Itu juga boleh. Jadi perbankan ini mengelola harta umat ya atau harta seseorang, kemudian diajak sama-sama bank, tapi bank ini harus punya bisnis sektor real ya. Dan ini harus sebenarnya disampaikan kepada nasabah. Yang kita sayangkan sebagian perbankan nggak membahasakan itu. Ya depositkan aja 6 bulan, nggak boleh diambil ya. Di bisnis apa nggak jelas. Kan kita mesti punya hak tanya, di apa nih diputarnya? Oh di properti kah, di pertanian kah, perkebunan, harus jelas disampaikan di akadnya. Jadi bukan cuma sekedar menahan uang. Lalu juga untung rugi ditanggung bersama. Karena ada keluarga saya pernah ke bank, salah satu bank syariah, kemudian ditanya, disuruh ditawarkan deposit sampai 6 bulan. Terus ditanya, kira-kira ada kerugian buat saya gak pada saat keluarga saya tanya? Bahasanya dia tidak, nasabah tidak akan pernah dirugikan. Nah, nggak boleh. Bukan investasi namanya. Masuk dalam bab gharar nanti. Ingat gharar saya jelaskan, gharar itu setara dengan riba. Kalau riba, utang yang bertambah, gitu kan? Kalau gharar, kita ikut ke satu investasi, tapi ini bisa hanya merugikan satu pihak saja. Yang lainnya tidak dirugikan. Misal, saya masuk sama kamu 100 juta ya, saya mau terima setiap bulan 10% dari 100 juta. Mau untung, mau rugi, saya nggak mau tahu. Ini nggak boleh ini. Kan itu. Belum tentu dia dapat keuntungan 10%, mungkin cuma 5%. Akhirnya dia paksain diri karena dia butuh modal. Nggak boleh, gharar namanya. Bisa merugikan satu dari dua pihak, ini nggak boleh. Ya. Jadi makanya dari awal kita bilang teman-teman, hikmah daripada larangan riba ini supaya tidak ada kezaliman yang terjadi. Dan ingat, tidak bisa dipisah antara bisnis dalam Islam, bab ekonomi dengan bab sosial, nggak bisa. Ini sangat erat hubungannya. Makanya pada saat orang tidak bisa bayar utang, ya sudah maafin. Itu kan sosial. Nggak semudah itu orang mau, gitu kan. Tapi subhanallah hadis-hadis menjelaskan akan datang orang hari kiamat bawa pahala, ya dosa banyak nanti akan ditutupi dengan
utang yang pernah dia maafkan misalnya ya. Kemudian yang keempat, membantu mentransferkan uang kaum muslimin dari satu negara ke negara yang lain tanpa dipungut biaya jika ia memiliki cabang di negara yang dimaksud ya. Tentu kalau tidak ada maka boleh ada biaya tapi sebatas memang kebutuhan biaya itu ya. Jadi di sini dalam transfer uang tidak boleh ada keuntungan ya. Karena ada hubungannya, ini jasa. Makanya tadi saya bilang tidak boleh teman-teman dalam Islam itu, di ekonomi Islam itu murni bisnis saja. Sehingga pikirannya orang-orang kapitalis ini, setiap dia kenal orang, saya dapat untung apa dari orang ini? Setiap dia bantu orang, saya dibayar apa ini? Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena yang kita dahulukan bukan itu. Bantu orang sosial dulu. Kalau nanti ada diberi sesuatu itulah. Karena pemikirannya dari awal kalau sudah dibangun kamu harus ambil apa nih, keuntungan apa. Ya, sampai apapun akhirnya suami istri saling hitung-hitungan. Ya, kamu utang kemarin begini, kamu begini. Ini satu badan, gimana caranya hitung-hitungan, gitu kan? Jadi terjadi karena pikiran kapitalis yang dipakai. Kalau pikiran Islam tidak ada itu. Suami istri sudah kantong-kantongnya sudah. Masing-masing sama-sama saling membantu. Hari ini suami beli susu, besok tidak ada uangnya, istri yang punya uang, istri yang beli. Itu biasa sekali dalam Islam. Tapi kalau pikiran kapitalis tidak ada itu. Pokoknya hitung-hitungan sampai ada anak tagih pak orang tuanya. Orang tua bukan utang teman-teman sekalian. Antum ini bagian dari orang tua. Sampai pernah ada sahabat, dia pergi kerja, ayahnya datang minta duit sama istrinya dia. Begitu dia pulang, dia tanya istrinya, dia yang datang, ada ayahmu tadi, ambil uang. Kenapa kau kasih? Ya itu kan ayahmu. Saya mau lapor. Dia lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi ayah saya ngambil duit, tidak bilang izin sama saya. Dia pikir dia benar. Maka Nabi SAW berubah raut wajah beliau, marah lalu mengatakan, Anta wa malika li abik. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Ada apa nih menganggap orang tua utang? Aneh betul. Tapi ada anak begitu sampai melaporkan orang tuanya di polisi. Ini kapitalis murni gitu kan. Ini saya status Islamnya hanya di KTP saja. Gak bisa, dalam Islam bukan begitu. Bahkan teman-teman dalam Islam kita dididik kalau kita makin sering royal di jalan Allah, justru sedekahnya itu, udahlah tidak bisa bayar nggak apa-apa, udah bantu ini, bantu itu. Justru kekayaan akan banyak. Makanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu jadi kaya raya justru karena dermawannya. Sampai setiap hari dia membawa 80 orang dari ashabus suffah, ya, orang miskin di belakang rumah Nabi SAW untuk makan setiap hari 80 orang. Dan setiap hari di rumahnya diiklanin. Ada satu petugasnya teriak dari atap rumahnya, teriak. Zaman dulu kan tidak ada mikrofon, tidak ada media kayak kita sekarang, orang teriak. Siapa yang butuh daging dan minyak? Ya, kadang-kadang siapa yang butuh daging sama keju, maka silakan ambil. Siapa saja, silakan. Kenal tidak kenal, sosial bisa datang ambil. Maka kita bisa justru dengan itu dia jadi kaya raya. Tidak pernah habis hartanya Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah ini kisah-kisah seperti ini harus kita dikorek kembali dan kita lihat bagaimana kehidupan kaum salafus saleh. Bahkan mereka kaya raya justru karena ini. Ya, ini tidak boleh diluputkan ya. Karena kita kalau menggunakan sistem kapitalis sekali lagi susah. Karena kita selalu lihat untung apa saya dari orang ini. Begitu berteman, salaman, kenalan nama, ini jabatannya apa nih? Saya harus dapat apa? Itu yang paling pertama. Bukan itu teman-teman. Ukhuwah Islamiyah, biar tukang sampah kita salaman, kenalan. Mungkin dia lebih rajin daripada kita ke masjid. Maka kita kejar ketakwaannya. Kan gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Yang kelima, setiap awal tahun tabungan dihitung dan keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada para pemilik saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Kalau ada orang yang memang masuk di situ, misalnya sekarang ini di peraturan pemerintah kita ada namanya BMT juga ya, Baitul Mal wa Tamwil. Itu kalau saya tidak salah levelnya masih di bawah perbankan kalau modalnya masih kecil. Maka itu bisa teman-teman bergabung buat itu. Isinya BMT itu seperti ini. Yang meminjamkan uang orang, dan yang kita cari investor-investor, siapa muslim-muslim yang punya uang, ayo ikut nih. Kita sudah sodorkan beberapa proposal berhubungan dengan kegiatan bisnis.
kita mau bangun rumah sakit Islam, kita mau buat ini ya, kita sudah punya proyeknya, prediksi keuntungan sekian, mereka ikut. Nah, semua bisnis itu kita kelola, kemudian kita bagi hasil di akhir tahun. Tapi dibedain ya, mana investor BMT, mana nasabah. Nasabah nggak ada hubungannya. Nasabah yang titip uang ya sudah titip uang saja. Itu sebagai jasa di situ. Jadi kita mencari pahala. Jelas sampai sini ya? Jadi teman-teman ingat, jangan pisahkan sosial, sedekah itu dengan kegiatan ekonomi kita, nggak bisa dipisahin. Memang sudah harus bersatu itu. Bahkan kita sering memberi. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah kedatangan seorang wanita tua. Dia mau beli kain sutra karena beliau punya toko sutra besar di Irak, kaya raya gara-gara itu. Salah satu dari 4 imam madhab. Ya, Imam Abu Hanifah ini pernah didatangi seorang ibu, dia bawa uang sekitar 30-an dirham kalau tidak salah, sekitar begitu. Harganya ini minimal 100 dirham. Maka ibu ini mengatakan, oh ya Bu, wahai imam, panggil imam. Ya, kalau kita kayak kiai atau ustaz, saya mau beli kain sutra, uang saya cuma ada sekian. Kata Abu Hanifah, ada, ambillah. Langsung disuruh ambil kain sutra yang harganya 100, uangnya cuma 30. Ibu itu ambil dengan senang, tapi dia sempat tanya sebelum pergi. Dia bilang, saya sudah keliling semua, tidak ada yang pernah jual sutra seharga ini. Kenapa kau bisa jual dengan saya? Apa jawaban Abu Hanifah, seorang ulama yang faham? Dia mengatakan, wahai ibu, saya kemarin beli 10 kain sutra, 9-nya sudah laku. Saya sudah dapat keuntungan. Sekarang anda seorang muslimah, butuh ini dan tidak cukup uang. Maka saya menganggap ini keuntungan saya. Saya jual berapapun saya mau, silahkan. Lihat, tidak ada pisahnya antara ekonomi sama sosial. Ada saatnya di mana dia kasih. Kita punya restoran, orang datang miskin, bukan diusir, kasih makanan. Dia nggak mungkin mampir kecuali dia mau, kan gitu. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan itu ya, yang kadang-kadang subhanallah kita luput. Harusnya kita hubungkan dengan masalah seperti ini. Di Saudi kejadian ada satu orang, kisah nyata berapa waktu lalu terjadi. Dia punya toko selimut, harga selimutnya paling murah 200 rialan satu. Ada orang miskin masuk, bajunya kumuh, musim dingin. Dia bilang, saya mau beli selimut 100 rial 4 selimut. Ya. Jadi nggak mungkin, karena satu aja sudah 200 rial harganya. Tapi dia orang miskin, dia nggak ngerti. Musim dingin dia bilang saya butuh 4 untuk saya, istri saya sama 2 anak saya, kedinginan, gitu kan? Lalu pegawai toko itu bilang nggak ada. Yang punya toko lihat, dia bilang sudah dikasih isyarat pegawai biar saya yang tangani. Dia bilang kenapa bapak, saya mau beli selimut 100 rial 4. Kata yang punya toko ada. Silakan pilih selimut apapun di sini, anda boleh ambil 100 rial 4. Padahal minimal harga 200 rial. Berarti ada yang 500 rial, ada yang 1000 rial, tergantung. Kalau bed cover yang besar, yang mungkin lebih mahal. Orang itu pilih sesukanya. Setelah selesai di kasir yang punya toko yang tunggu. Dia juga tidak tahu kalau ini pemilik tokonya. Ya. Dia tunggu, dibayar 100 rial, dikasih. Pergilah orang itu. Habis itu dikumpul semua dia pegawainya. Dia bilang, saya tahu kalian punya pertanyaan. Ya. Kenapa saya jual barang itu kepada dia? Mereka bilang iya, kami mau tahu. Karena kami tahu di sini paling murah 200 rial. Anda bisa jual 100 rial dengan 4. Modalnya pun tidak sampai, mereka tahu modalnya. Maka kata dia, tadi itu saudara kita muslim yang kedinginan, butuh selimut, gitu kan? Maka saya jual sama dia. Terus pegawainya tanya, baik, kalau begitu kenapa Anda tidak kasih cuma-cuma saja? Kenapa Anda masih terima uang? Jawabannya dia apa? Saya nggak mau dia keluar dari sini terhina. Kalau saya bilang ambil saja dia malu sama kalian. Tapi saya buat dia gembira, ya saya terima uangnya. Karena saya tahu memang dia butuh. Uang ini cuma formalitas saja. Lihat, tidak ada pisah antara ekonomi sama sosial. Nggak bisa dipisahin ini. Gitu kan? Nggak bisa dipisahin, kita kasih. Kadang-kadang ada orang subhanallah sengaja beli satu paket barang, dia pakai satu paket dapat nih, dikeluarin sama dia, dijual lagi. Kenapa akhi dan ukhti? Kenapa nggak kasih orang? Kamu dapat begitu, jualin begitu saja. Kalau kamu mau, beli saja sendiri barangmu itu, pakai sendiri. Kenapa harus diputar-putar ini? Seakan-akan ini produk beda, produk beda. Sebenarnya tidak. Paham nggak?
kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita kejar targetnya, kualitasnya. Harus difahami itu. Muamalah dengan Allah ini berbeda, ya, tidak ada hitung-hitungannya. Jelas nggak? Allahu a'lam. Pindah yang kedua, asuransi. Ya. Tidak menjadi masalah jika penduduk suatu negara dari kalangan kaum muslimin yang saleh, orang-orang yang sudah faham agama, mengadakan kas sesuai dengan pendapatan bulanan mereka atau kesepakatan di antara mereka, di mana setiap anggotanya menanam saham dengan jumlah tertentu secara sama. Misal saya sama 9 orang muslim yang lain, kebetulan Masya Allah punya kelebihan rezeki. Saya mau nyumbang deh 100 juta, ini juga 100 juta, semua 100 juta, 10 orang jadi 1 M, ya. Baik, ini memang kita sudah niat sedekahkan ini. Memang ini sudah diniatin, udah saya mau sedekahin. Tapi gimana nih supaya sedekahnya bisa lebih banyak, lebih berkah. Kita kumpulin, jadikan uang kas. Ngerti nggak? Kas ini menjadi simpanan khusus bagi para anggotanya. Siapa saja di antara mereka yang tertimpa musibah seperti kebakaran, kehilangan harta, atau hal-hal yang terkait dengan badan, baik itu kesehatan ataupun kecelakaan, maka diberikan kepadanya santunan yang dapat meringankannya dari musibah yang menimpahnya. Akan tetapi perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penanam saham meniati saham yang ditanamnya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah supaya mendapat pahala atas perbuatan tersebut. Jadi nggak ada keuntungan di asuransi itu. Jelas nggak? Jadi saya sama-sama dari 10 orang teman-teman ini memang mau cari sosialnya. Tapi daripada 100 juta langsung habis, lebih baik kita kumpulin, diinvestasikan. Supaya dari 1 miliar jadi 2 miliar nanti, gitu kan? Jadi lebih banyak orang yang bisa dibantu. Atau kalau perlu modal 1 miliar itu tidak habis, dia cuma keuntungannya yang kita sosialkan terus, jadi terus bergulir. Gitu. Yang kedua, jumlah santunan yang diberikan kepada anggota yang terkena musibah harus ditentukan, sebagaimana ditentukannya bagian masing-masing para penanam saham, sehingga asuransi tersebut didirikan atas dasar asasnya persamaan yang sempurna. Jadi kalau misalnya tadi dari 10 orang itu, ya, ada 1 orang 200 juta atau 150 juta, yang lainnya 100 tapi ada 150 juta saja. Berarti persentase saham mereka sesuai dengan dana yang dimasukkan, gitu kan? Kalaupun ada di antara anggota ini yang terkena musibah dan dia tidak punya uang untuk biaya dirinya, bisa dibiayai dari biaya itu. Tapi disesuaikan dengan persentase juga yang sudah ada, yang dia tanam saham di situlah. Yang ketiga, tidak dilarang untuk mengembangkan uang kas dengan menginvestasikannya di bidang perdagangan, pembangunan ataupun perindustrian, dibolehkan dengan pola mudharabah atau bagi hasil. Jadi saya berbagi, misalnya ada beberapa yayasan sosial di Saudi, itu mereka menerima uang-uang umat, ya. Kemudian mereka investasikan itu, seperti misalnya membangun building ini lalu disewakan. Nah, jadi modal dasar sumbangan umat sudah jadi bangunan, ngerti nggak? Nah, hasil daripada sewa apartemen-apartemen yang ada di situ, ya, flat-flat lah, bukan apartemen, lebih besar sedikit dari apartemen, ya, ukuran rumah tapi di building, gitu. Jadi ukurannya bisa 100 meter, ya, satu rumah itu bisa 3-4 kamar. Jadi seperti rumah cuma di building gitu. Maka flat-flat ini, gitu kan, disewakan. Hasil sewanya itu yang digerakkan untuk kegiatan sosial. Sehingga pemilik uang yang disumbangkan awalnya, daripada 100 juta itu misalnya habis langsung kita beliin pakaian selesai, maka 100 juta dijadikan sebagai misalnya mobil yang direntalkan. Keuntungan rentalnya itu yang dipakai untuk sedekah, sehingga modal selalu tetap ada. Seperti itulah. Nah, itu dibolehkan dalam Islam, ya. Selain daripada ini bisa masuk dalam larangan, karena kebanyakan asuransi sebagaimana sering saya jelaskan, yang mereka beli dari orang itu ketakutannya. Kalau Anda tabrakan, jadi yang paling pertama mata kita sudah membelalak, oh iya ditabrak nanti. Bahkan ada orang bayangkan ditabrak truk, kepalanya ini segala macam, ini kan bahaya. Jadi orang ditakut-takuti. Kalau usaha Anda kebakaran,
Kalau begini dan begitu, gempa bumi. Sekarang teman-teman, kita pakai mobil. Mana lebih banyak, tabrakan atau selamat? Nah, yang dibeli oleh asuransi itu yang tabrakannya. Enggak ya? Sekarang di sini yang paling muda umur berapa kira-kira yang hadir? Ada 20 tahun? Atau anggaplah yang tua Masya Allah di atas 50 tahun misalnya umurnya ya. Yang di atas 50 tahun, berapa kali masuk rumah sakit? Berapa kali dirawat nginap? Ada bahkan belum pernah masuk sekalipun rumah sakit. Benar nggak? Nah sekarang yang dijual sama asuransi apa? Kalau Anda rawat nginap. Kalau tidak. Hah? Permasalahannya premi kita bayar terus, pas kita nggak kena, kita nggak ada komplain, nggak ada klaim, maka hangus. Ya, itu masalah. Kan gitu. Dari 100% nasabah yang komplain itu berapa orang? Kalau antum bilang, tapi ada tetangga saya Ustaz sempat dioperasi sekian puluh juta. Itu satu. Dari sekian banyak orang yang bayar, cuma dia yang kena. Mungkin yang 90%-nya tidak. Masalahnya itu. Jadi gharar di situ. Makanya asuransi, Syekh Abu Bakar Jazair tekankan, kalau dia murni kegiatan sosial, masing-masing investasikan untuk memang sosial, lalu bantu umat Islam, silahkan. Boleh dikembangkan dengan investasi, nanti sama-sama sudah tahu nih diinvestasikan di properti apa. Tapi sudah tidak diambil lagi ya. Peluru yang sudah ditembakkan nggak bisa ditarik lagi. Ngerti nggak? Orang yang sedekah tarik lagi, batal ya. Itu seperti jilat muntahnya sendiri. Begitu kata Nabi SAW. Orang yang menarik kembali sedekahnya sama dengan menjilat kembali muntahnya. Naudzubillah. Ini yang sudah dimasukkan dalam jenis asuransi yang boleh tadi, antum nggak tarik lagi udah. Memang itu untuk sosial udah jasa, mau hilang pun investasinya bangkrut ya sudah. Untungnya sudah jadi amal jariah, itu yang dibolehkan. Kalau sekarang beda dengan asuransi yang ada. Permasalahannya itu. Jadi ada premi ini, ada premi itu, macam-macam, gitu kan? Dan terjadi banyak unsur pelanggaran syar'i di situ. Orang kalau KPR mobil, sudah pernah kita jelaskan itu. Sekarang saya ores bayar 5 juta 1 tahun. Kalau saya tidak kena, kita sekarang teman-teman yang sudah punya mobil, berapa kali kita tabrakan? Mana lebih banyak, tabrakan atau selamat? Selamat pasti. Kalau enggak, hancur semua lah kita, gitu kan? Paling cuman sekali nyerempet, 2 kali, mungkin ditabrak orang sekali, itu pun kita jadi ambil belajar. Lebih banyak selamatnya kan? Nah sekarang kalau kita tidak komplain, hangus uangnya. Hangus. Unsur ghararnya di sini dari 2 sisi. Gharar yang pertama, kalau kita tidak klaim, maka secara otomatis hangus uang kita 5 juta. Tahun depan kita akad baru 5 juta baru lagi, gitu kan? Dengan ketakutan-ketakutan tadi, kalau tabrakan terjadi gempa, ini itu segala macam, belum tentu terjadi. Kalau terjadi, kalau enggak. Kan Ustaz di Palu terjadi. Palu kapan terjadi? Baru. Berapa tahun dia tidak terjadi? Semoga Allah angkat masalahnya, gitu kan? Jadi kebanyakan yang orang sudah pakai, ada yang orang sampai meninggal mobilnya nggak pernah masuk bengkel, nggak ada masalah. Jadi ghararnya di situ. Kalau kita tidak komplain, hangus ya. Gharar sisi yang lain, kalau betul-betul terjadi masalah, antum tabrakan, naudzubillah, biayanya di bengkel 30 juta. Uang yang kita bayar berapa? 5 juta. Sekarang asuransi harus bayar 30 juta. Bagaimana caranya? Antum bayar 5 juta, kok dibayarin 30? Gharar ini. Enggak boleh. Kita bayar 5 juta ya 5 juta saja kita bisa komplain. Selebihnya itu enggak boleh. Semestinya ya. Kita kan bicara sistem syar'i. Maka ini harus difahami. Makanya di sini dibatasi oleh beliau asuransi yang seperti apa dulu, ya. Kalau sekarang yang banyak dilakukan ini tidak perlu. Maka kalau teman-teman memang mau punya tabungan kesehatan misalnya, ya sudah tabung saja. Buka rekening di perbankan syariah 1 untuk taruh cadangan, kalau saya sakit saya bisa biayai diri saya di situ, tabungan. Itu aja, kan bisa. Cukup gitu loh. Ya. Jadi itu kurang lebih yang dijelaskan dalam masalah seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jual beli mata uang atau money changer. Yang pertama, jual beli mata uang di dalam istilah bahasa Arab disebut dengan sarf.
Ya, biasanya kalau dekat-dekat Masjid Haram itu money changer bahasa Inggris di atasnya ada tertulis sad, ra, ya, alif, fa, sarraf, ya, tempat penukaran uang. Yaitu jual beli sebagian mata uang dengan sebagian lainnya, misalnya membeli atau menjual uang dinar dengan uang dirham dan lain-lain. Yang kedua, jual beli mata uang hukum asalnya boleh karena termasuk bagian daripada jual beli. Sedangkan jual beli itu sendiri hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Baqarah 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'ah. Dan Allah telah menghalalkan jual beli. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim nomor 1590, bi'udz dzahaba bil fiddati kaifa syi'tum yadan biyad. Juallah emas dengan perak menurut kehendakmu asal secara kontan. Ya. Nah, tentu di sini uang itu, uang kertas ditarik dalam transaksi emas dan perak. Karena dia kan memang secara hitungan-hitungannya pun kembali kepada perhitungan emas dan perak itu, ya. Maka ini boleh, yang penting cash. Yang penting cash, ya. Sebagian ulama mengatakan di zaman kita sekarang boleh transaksi dengan transfer, tapi dengan syarat transfernya kita tahu. Misal gini, kita bawa uang ke money changer $10.000, berarti kan 140 juta, ya. Misal, kalau kita mau terima dalam bentuk rupiah besar, lalu kita ke money changer, ini loh uang $10.000, tukar ya. Misalnya sekarang kurs 15.000, berarti 150 juta. Baik, kita kasih nomor rekening saya, bank ini ya, transfer. Nah, dia transfer kita harus tahu, dilihatkan bukti sama dia, ini buktinya. Saya sudah transfer, sudah masuk ya, dia ada bukti. Kalau ini terjadi sama dengan transaksi cash. Tapi yang tidak boleh, kita kasih ya, terus dia bilang besok saya transferkan, nggak boleh, harus cash. Kontan di sini, artinya kita terima uang dengan uang atau dia transfer langsung depan kita. Biasa ada orang langsung liatin, nih sudah masuk ya, baru kita tinggalin tempat. Ya, itu masih masuk dalam bab ini. Yang ketiga, hikmah disyariatkan jual beli mata uang adalah untuk memudahkan seorang muslim menukar mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, syarat sah jual beli mata uang adalah penjual dan pembeli harus serah terima dalam satu tempat dan dilakukan secara kontan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, juallah emas termasuk dalamnya mata uang dinar dengan perak termasuk dalamnya mata uang dirham menurut kehendakmu secara kontan. Juga berdasarkan keterangan dituturkan oleh Umar radhiyallahu anhu, tidak demi Allah, janganlah kamu berpisah darinya sehingga kamu mengambil darinya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, jual beli emas termasuk di dalamnya mata uang dinar dengan perak termasuk dalamnya mata uang dirham dimungkinkan terjadi riba kecuali dilakukan secara kontan. Umar radhiyallahu anhu mengatakan hal itu kepada Talha bin Ubaidillah saat Malik bin Aus radhiyallahu anhu ajma'in bermaksud menukarkan uang kepadanya. Maka Talha mengambil dahulu uang dinar darinya seraya Malik berkata kepadanya, tunggu hingga pengawalku datang dari hutan. Ketika itu Talha memberikan sejumlah uang dirham kepadanya. Jadi artinya kalau kita kasih ya berarti sudah harus ada tukarnya. Ya, sudah harus ada nilai tukarnya. Maksud dalam kehati-hatian sini teman-teman, kita kalau ke money changer kemudian kita mau tukar nih $10.000, ini uangnya. Terus dia bilang, oh uang saya lagi diambil sama pegawai saya dari bank. Tunggu dulu ya. Ya udah tunggu, uangnya antum pegang. Jangan kasih dia. Paham nggak? Karena dia belum pegang uang. Kita harus cash, kontan. Kita kasih, dia kasih. Ngerti nggak? Kalau kita kasih lagi dia sementara hitung nggak ada masalah. Tapi uangnya masih belum sampai, jangan. Mungkin pegawai yang dirampok tengah jalan. Allahu alam, jatuh di sungai, hanyut dia, mati. Uangnya hilang, kan bisa terjadi ya. Maka Islam menjaga itu. Tidak boleh ada kerugian. Ya, kalau orang ini yang hilang uangnya ya itu resiko dia. Tapi kita nggak ada hubungannya, kan gitu. Maka uang itu kita pegang dulu. Jelas ya? Makanya kalau transaksi barang, saya ambilin barangnya, ya diambilin dulu, silahkan. Uang kita pegang. Itu bukan pelit ya. Justru itu cara syar'i. Begitu barang datang, sudah kita cek, ya cocok, ini uangnya. Selesai. Jadi semuanya aman. Kan gitu. Ada orang nggak tahan dulu duitnya orang. Lalu kemudian dipakai beli sama dia barang. Dia tidak ada modal. Nggak boleh ini.
Sudah kita jelaskan masalah itu ya. Kata Nabi SAW, jangan jual barang yang bukan milikmu. Kita bukan pakai uangnya orang, gimana caranya? Orang online banyak gitu kan, transfer uang, dia pakai uangnya orang beli barang. Ini sama saja orang titip. Berarti kalau titip nggak boleh ada keuntungan. Jelas nggak? Saya jelaskan itu hari, kita pakai casing handphone bagus. Teman kita di sebelah tanya, beli di mana? Oh, dekat rumah saya. Saya titip ya. Perhatikan, bahasa saya titip, berarti antum beli 50.000, kasih dia 50.000, nggak boleh ada keuntungan. Jelas nggak ini? Sering ada yang pura-pura nggak dengar. Hah? Dia mau ambil keuntungan dari situ. Titip berarti titip. Ingat, tidak boleh dipisah antara ekonomi, bisnis sama sosial. Di sini antum bantu orang, seorang muslim, pahala yang antum kejar. Kecuali kita memang jual, kita pakai nih, kita promosikan ke orang. Atau orang tanya, ini jual beli di mana? Oh, saya jual nih. Memang kita punya produknya, bukan bohong ya. Ini saya jual. Berapa harganya? 50.000. Oke, transaksi baik. Tidak boleh dia bayar dulu. Tunggu dulu. Antum bawa barang ini, barangnya, kemudian dia bayar. Jelas ya? Yang kelima, sejumlah ketentuan hukum yang berkenaan dengan jual beli mata uang. Yang pertama, boleh tukar menukar uang emas dengan uang emas dan uang perak dengan uang perak atau mata uang lainnya. Jika dilakukan dengan jumlah yang sama, sehingga jumlah yang satunya tidak dilebihkan dari jumlah yang satu lagi. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithl, wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'd, wa la tabi'u al-warikati bil-warikati illa mithlan bimithl, wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'd, wa la tabi'u minha ghaiban binajiz." Janganlah kamu menjual emas dengan emas, termasuk dalamnya uang emas, kecuali jumlahnya sama. Serta janganlah kamu menangguhkan sebagian atau sebagian lainnya. Maksudnya jangan sampai kayak tadi ya. Ini saya jual tapi uangnya masih belum ada, dia belum bisa ganti, dia belum bisa kasih lawan gantinya, ini nggak boleh. Jangan kamu menjual uang perak dengan perak, termasuk dalamnya mata uang perak, kecuali jumlahnya sama, serta janganlah kamu menangguhkan sebagiannya atau sebagian yang lain. Jadi harus cash, kontan. Janganlah kamu menjual dari keduanya antara yang tidak ada di tempat transaksi dengan yang ada di tempat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 21, 2177 dan Muslim 1584. Selain itu harus diserah terimakan dalam satu majlis berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Jadi termasuk, hati-hati teman-teman tadi yang saya bilang ditransfer ya. Kita kasih $10.000, walaupun kita percaya orangnya, lalu dia bilang nanti saya transferkan. Kata-kata nanti nggak boleh. Antum harus tunggu mana buktinya transfernya, baru tinggalin. Karena ini cash, gitu kan? Maka ini harus jelas. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Adz-dzahabu bil-dzahabi riban illa ha'an wa ha'an, wal fiddatu bil fiddati riban illa ha'an wa ha'an." Menjual emas dengan emas dimungkinkan terjadi riba kecuali dilakukan secara kontan, dan menjual perak dengan perak dimungkinkan terjadi riba kecuali dilakukan secara kontan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 2134. Kemudian yang kedua, di poin nomor 5 ini ya, dalam jual beli mata uang diperbolehkan melebihkan salah satunya dari jika jenisnya berbeda. Misal menjual uang emas dengan uang perak jika dilakukan dalam satu majelis berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza ikhtalafat hadhil asya'u fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyad." Jika barang-barang itu berbeda, maka juallah menurut kehendakmu jika dilakukan secara kontan. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim nomor 1587. Saya ulangi lagi ya, jadi kalau kita tukar, ya mirip dengan kalau menjelang Idul Fitri ya, biasa kita tukar uang baru sama uang lama ya. Nah itu tidak boleh, tidak boleh lebih maksudnya. Jadi kalau 100.000 ya 100.000, ngerti nggak? Karena jenisnya sama, rupiah sama rupiah. Kalau antum tukar rupiah sama dolar, beda itu lain, karena ada nilai. Tapi ini nggak boleh, teman-teman sekalian ya. Insya Allah uang itu biar tua orang terima. Nah, namanya duit. Antum kasih uang 1.000 baru dengan 10.000 kucek ya, 10.000 orang tetap terima gitu kan. Jadi tidak harus selamanya
Seperti itu kondisinya. Jadi ini harus hati-hati. Karena ini yang ditegur oleh Nabi SAW. Boleh berbeda kalau memang beda jenis, beda nilai. Seperti dolar sama rupiah, real sama dolar. Nah ini memang beda. Maka dilihat nilainya. Jadi kan misalnya 100 dolar sama dengan 375 real. Nah itu boleh. Yang ketiga, jika kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi berpisah sebelum melakukan serah terima, maka transaksi dihukumi batal atau tidak sah. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW kecuali dilakukan secara kontan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2134, Muslim 1586. Ini saya sudah kasih contoh tadi ya. Kalau misalnya kita kasih uang dolarnya, dia bilang nanti saya transferkan. Nanti sore ya, nanti dari rekening saya transferkan, nggak boleh. Udah cari aja tempat penukaran yang cash, ya supaya tidak ada resiko. Kalau dia mati, ahli warisnya tidak tahu, gitu. Terjadi kebakaran di tempatnya dia, money changernya hangus semua, nota yang kita pakai pun hangus, kita nggak tahu. Banyak resiko-resiko. Nah Islam menjaga supaya jangan ada resiko itu terjadi. Jelas nggak sampai sini? Alhamdulillah. Ya Allah, saksikanlah. Waktu asar sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.